Salah kalau kita memahami seperti yang dikatakan oleh John Locke, anak-anak itu seperti kertas putih. Enggak, ini bukan kertas putih, bukan juga kertas abu-abu. Bahkan saya harus katakan ini kertas yang berwarna hitam gelap. Salam sehat, salam kudus. Apa kabar sobat-sobat pengintegrasi Alkitabiah? Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting yang tidak boleh kita lewatkan jika kita ingin melakukan integrasi Alkitabiah. Tentu rekan-rekan bisa melihatnya, sobat sekalian bisa melihatnya. Student, para siswa, para murid, pendengar, siapa saja yang bertemu dengan kita sebagai pengajar, siapa saja yang berbincang-bincang dengan kita sebagai murid-murid Kristus. Karena sesungguhnya integrasi Alkitabiah bisa dilakukan oleh semua orang yang disebut sebagai murid-murid Kristus yang memang harus memuridkan. Nah, sobat-sobat sekalian, kalau kita berbicara tentang siapa murid kita, siapa siswa yang kita layani, siapa orang-orang yang menjadi pendengar tatkala kita melakukan integrasi Alkitabiah, maka kita harus mendengarkan apa kata Tuhan Yesus tentang manusia, tentang para pendengarnya. Di dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-25, dikatakan demikian. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Sobat yang terkasih, kalau kita memahami tentang diri kita, sesungguhnya kita pun sama dengan setiap pembelajar yang Tuhan hadapkan dengan kita. Kita pun sama dengan setiap siswa-siswa, murid-murid yang Tuhan pertemukan di dalam kelas-kelas kita. Karena kita sama-sama manusia. Dan patokan pertama yang harus kita pahami tentang siapa manusia, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu sendiri. Bahwa manusia itu seperti itu. Ketika kemudian manusia itu mau percaya kepada Yesus, Yesus justru tidak mempercayakan dirinya. Kenapa? Karena Yesus memahami bahwa setiap orang, setiap manusia, di mana ia datang, ia kasihi, adalah orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Yang sudah rusak total. Total depravity. Ini yang pertama harus kita pahami. Orang-orang yang kita hadapi, entah itu masih anak-anak TK, ataupun kemudian mungkin lebih kecil lagi playgroup, atau anak SD, atau anak SMP, SMA, bahkan orang dewasa yang lebih sulit lagi. Mereka semua adalah orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Di dalam Roma dikatakan semua orang telah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu benar. Tidak ada satupun di antara kita yang berpikir baik, berasa baik, berkehendak baik. Semuanya sudah jatuh di dalam dosa. Dan ketika dosa itu memasuki hidup manusia, maka pikiran, perasaan, dan juga kehendaknya bukan hanya tercemar, tetapi dikatakan sudah mengalami kerusakan. Tidak ada satu pikiran pun untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada satu perasaan pun untuk mencintai Tuhan. Tidak ada satu kehendak pun untuk memuliakan Tuhan. Karena kerusakan itu. Barangkali hanya menginginkan, berangan-angan, tetapi sesungguhnya pada akhirnya tidak akan mampu mewujudkannya. Karena kerusakan total yang ada pada dirinya. Selalu berkeinginan tetapi susah untuk mewujudkan. Sehingga Paulus mengatakan, celakalah aku, manusia yang berdosa ini. Sobat yang terkasih, itu harus kita ingat bahwa setiap siswa, setiap anak yang mendengarkan integrasi Alkitabiah kita di dalam mata pelajaran, di dalam pembicaraan kita, di dalam pertemuan kita di luar kelas, mereka bukanlah orang-orang yang hatinya baik, pikirannya baik, kehendaknya baik. Salah kalau kita memahami seperti yang dikatakan oleh John Locke, anak-anak itu seperti kertas putih. Enggak, ini bukan kertas putih,
bukan juga kertas abu-abu. Bahkan saya harus katakan ini kertas yang berwarna hitam, gelap. Itu yang dikatakan Alkitab. Setiap manusia yang jatuh di dalam dosa, bahkan kebaikannya pun, kata Yesaya, sebagai kain yang kotor. Bukan sesuatu yang luar biasa yang ada pada diri manusia. Karena sesungguhnya manusia adalah orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa dan di dalam hidupnya bukanlah memiliki hal-hal yang benar. Oleh karena semuanya telah kotor. Jadi tidak ada sesuatu yang baik pada diri orang-orang yang Tuhan jumpakan kepada kita. Kita akan terjebak kalau kita berpikiran bahwa orang-orang yang mendengarkan kita adalah orang-orang yang siap untuk mendengar. Mereka bukan orang yang siap mendengar. Itu sebabnya kita harus mengupayakan. Sayang sekali kalau di antara kita tidak berkreasi dengan berpikiran mereka punya pikiran yang baik, daya tangkap yang baik. Enggak seperti itu. Memang kemampuan itu masih ada, tetapi kalau tidak hati-hati ini karena berbicara tentang spiritual, berbicara tentang firman Tuhan. Mereka mungkin bisa menangkap secara harafiah pikiran-pikiran yang kita sampaikan, tetapi tidak bisa menemukan jejak pikiran Tuhan. Ini penting. Ini penting. Saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak menangkap apa yang kita sampaikan. Saya tidak mengatakan mereka tidak pandai secara IQ pandai. Mereka juga orang yang masih bisa merasakan apa yang kita curahkan sampai bisa menangis, meneteskan air mata. Mereka juga bisa masih melakukan ini dan itu. Tetapi pikiran, perasaan, dan kehendak yang terarah kepada Tuhan itu tidak ada. Padahal apa yang kita sampaikan di dalam kelas kita bukanlah melulu akademis, bukanlah melulu ilmu pengetahuan, bukanlah sekedar mata pelajaran itu. Tetapi di dalamnya ada kehendak Allah. Di dalamnya ada keinginan Allah. Di dalamnya ada Allah yang sedang kita bawa kepada mereka. Sehingga bisa saja mereka hanya menangkap ilmu kita, tetapi tidak menangkap kehadiran Tuhan. Dan itu sayang sekali. Karena yang dimaksudkan bukan demikian. Jika di saat seperti itu mereka menangkap ilmu kita, tapi tidak menangkap Sang Pencipta ilmu, mereka sebenarnya sedang tidak berhadapan dengan kebenaran yang sesungguhnya. Dan kita sedang mengalami kegagalan di dalam integrasi Alkitabiah. Kita harus berpikir mereka harus diubahkan oleh Roh Tuhan. Mereka harus berjumpa dengan Tuhan, ditebus oleh Tuhan. Mereka harus dibaharui oleh Tuhan. Barulah integrasi Alkitabiah bisa dijalankan dengan baik. Sementara itu, sesungguhnya kita seperti guru-guru sekolah minggu sedang bercerita tentang masa depan. Sampai anak-anak itu mengerti, berjumpa dengan Kristus, maka apa yang disampaikan guru sekolah minggu itu baru dipahami. Demikian pula kita. Apa yang kita sampaikan, barulah kemudian mereka pahami dan berjumpa dengan Tuhan kalau mereka sudah mengalami kehidupan yang dibaharui oleh Tuhan. Dipahami siswa kita, orang berdosa yang perlu dipertemukan dengan Tuhan. Itu sebabnya sobat sekalian perlu banyak berdoa. Bahkan jika perlu berpuasa agar orang-orang yang berjumpa dengan kita mendengarkan integrasi Alkitabiah yang kita lakukan dengan pembelajaran kita, dengan ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita. Mereka bertemu dengan Tuhan dan ketika mendengarkan sobat sekalian, mereka tidak hanya bertemu ilmu pengetahuan, tetapi bertemu sang sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, yang kita sekalian harus pahami, sobat sekalian, di dalam integrasi Alkitabiah yang kita lakukan, kita harus memahami bahwa setiap siswa itu diciptakan unik. Ini penting. Ini penting. Sebab jika tidak, maka kita berpikir bahwa integrasi Alkitabiah itu kita lakukan cukup dengan kemudian di kelas massal kita melakukan sesuatu yang sama. Tidak demikian. Sama seperti pikiran, perasaan, dan kehendak mereka sudah jatuh. Pendekatan kita pun juga harus memakai seperti itu. Ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan uniknya setiap mereka itu berbeda-beda dan unik. Itu sebabnya perlu diperlakukan dengan unik. Ini sama seperti pengobatan yang dilakukan kepada pasien kanker. Tidak bisa kemudian satu untuk semua. Karena setiap sel kanker itu
adalah sel yang unik di dalam tubuh masing-masing penderitanya. Itu sebabnya kita perlu memahami bahwa selain kita mengajar, perlu ada pendekatan. Ini yang penting, ini yang penting. Sebab kalau kita tidak mendekati mereka, apa yang kita lakukan sia-sia. Tidak ada gunanya. Pendekatan itu sangat penting karena ketika kemudian mereka didekati, maka kita akan mengetahui bagaimana memasukkannya. Sehingga sekalipun kita mengajar secara massal di kelas kita, sentuhan personal itu yang saya maksud, tetap ada. Tatap mata yang menyentuh mata setiap mereka, itu penting. Sapaan dengan nama, itu penting. Pendekatan memahami bukan dengan kacamata bahwa semua sama, itu penting. Karena setiap mereka diciptakan Tuhan itu unik, berbeda-beda. Masing-masing dibentuk sama seperti ketika Tuhan membentuk Adam. Atau kemudian Tuhan membentuk Hawa. Walaupun prosesnya berbeda. Yang satu tentu Adam dan Hawa itu dari tanah liat langsung. Dan yang lain, kata pemazmur, ketika ada di dalam kandungan ibu kita. Sobat, integrasi ini penting sekali. Kalau sobat mendekati para siswa dan ingin mereka bisa menangkap integrasi Alkitabiah dengan baik. Dan sobat dikatakan berhasil melakukannya. Tatkala sobat melakukan pendekatan personal, tatkala melakukan pengajaran. Baik itu di dalam kelas yang besar ataupun kelas yang kecil. Sentuhan-sentuhan personal itu tetap penting. Mata kita tidak bisa memandang ke atap, mata kita tidak bisa memandang hanya ke dahi, tetapi mata kita kepada satu persatu mata anak-anak kita. Apa yang kita ucapkan pun kita ucapkan dari hati kita akan mengalir di dalam hati mereka. Dari kehendak kita yang ingin mereka mengerti pelajaran dan mengerti sang sumber pengajaran, yaitu Kristus sendiri. Jika ini yang kita lakukan, maka kita akan berhasil. Tapi jika tidak, maka kita tidak akan kemana-mana. Bertahun-tahun barangkali kita menjadi guru Kristen, bertahun-tahun kita barangkali menjadi dosen Kristen, atau bertahun-tahun kita menjadi hamba Tuhan, atau menjadi pengajar-pengajar Kristen, ataupun jadi orang tua. Jika kita tidak memahami setiap mereka spesial, kita harus dekati dengan cara yang spesial. Perlu adanya sentuhan personal, karena mereka adalah person-person yang berbeda-beda. Jika itu yang dilakukan, maka akan berhasil. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Tidak semua orang yang datang kepada Yesus dikatakan Yesus mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena Yesus tahu siapa mereka. Manusia itu bukan susah untuk dikenali. Manusia itu mudah dipahami. Kalau sampai kita tidak mengerti karena kita tidak mau mengenalinya. Firman Tuhan tadi mengatakan sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia, bukan hanya Yesus. Dikatakan sebelumnya, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Karena ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Tetapi di dalam kalimat itu juga ada pemahaman. Manusia itu tahu siapa manusia. Kalau manusia mau memahaminya sehingga bisa memberikan kesaksian. Dan sebenarnya, sesungguhnya memang seperti itulah siswa-siswa yang Tuhan hadapkan. Kalau kita mau memahami mereka, kita akan bisa. Dan ketika kita memahaminya, kita akan bisa secara mantap, secara fokus, secara terarah menerapkan integrasi Alkitabiah di dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.